Pernah nggak, baru pertengahan bulan tapi kamu sudah mulai menghitung sisa uang di rekening? Setiap ada notifikasi pembayaran, rasanya langsung deg-degan. Bukan karena tagihannya besar, tapi karena kamu khawatir uangnya tidak cukup. Kalau ini sedang terjadi, mungkin masalahnya bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan pikiran. Karena kenyataannya, saat kondisi keuangan berantakan, pikiran kita juga tidak ikut tenang. Lalu, bagaimana cara mengatur uang supaya hidup terasa lebih ringan atau tenang? Mari kita bahas. Banyak orang berpikir kalau nanti gajinya naik, pasti hidupnya lebih tenang. Tapi coba lihat di sekitar kita. Ada orang yang penghasilnya besar, tetapi tetap merasa kekurangan. Di sisi lain, ada orang dengan gaji biasa saja, tapi hidupnya justru lebih tenang. Apa bedanya? Seringkali bukan jumlah uangnya, melainkan cara mereka mengelolanya. Masalahnya kebanyakan dari kita mengatur uang berdasarkan apa yang tersisa. Seperti contoh, gaji masuk, belanja dulu, jajan, bayar ini itu. Kalau masih ada sisa, baru ditabung. Sayangnya yang tersisa seringkali tidak ada. Akhirnya, setiap bulan terasa seperti mengulang cerita yang sama. Menunggu gajian berikutnya sambil berharap semuanya cukup. Lama-kelamaan bukan hanya rekening yang kosong, pikiran juga ikut lelah. Kadang kita sibuk mencari cara menambah penghasilan, padahal kita belum benar-benar tahu kemana uang kita pergi. Mengatur uang bukan berarti pelit, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Mengatur uang berarti memberitahu setiap rupiah apa tugasnya, mana untuk kebutuhan, mana untuk tabungan, dan mana untuk masa depan. Saat uang punya arah yang jelas, pikiran kita juga menjadi lebih tenang, karena kita tahu bahwa semuanya sudah dipersiapkan. Kalau kamu ingin mengatur uang dengan lebih baik, cobalah 4 langkah sederhana ini. Yang pertama, catat semua pengeluaran selama 1 bulan, sekecil apapun itu, mulai dari parkir, kopi, jajan, ataupun ongkos kirim. Banyak orang baru sadar uangnya habis bukan karena satu pengeluaran besar, tetapi karena banyak pengeluaran kecil yang tidak tersisa. Kedua, sisihkan tabungan begitu gaji masuk. Jangan menunggu akhir bulan, walaupun hanya 50.000 atau 100.000 rupiah. Yang penting biasakan diri menyimpan uang lebih dulu. Ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau harus memilih, dahulukan yang benar-benar dibutuhkan, bukan yang hanya membuat senang sesaat. Dan yang keempat adalah buat dana darurat sedikit demi sedikit, tidak langsung jutaan, yang penting mulai. Karena saat keadaan yang tidak terduga datang, kamu tidak perlu panik mencari pinjaman. Percayalah, ketenangan seringkali datang bukan karena kita punya banyak uang, tetapi karena kita tahu uang yang kita miliki sudah diatur dengan baik. Kalau hari ini kondisi keuanganmu belum seperti yang kamu harapkan, jangan berkecil hati. Mengatur uang adalah kebiasaan, dan setiap kebiasaan selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna, mulailah dari apa yang kamu punya hari ini. Karena tujuan mengatur uang bukan sekedar menjadi kaya, tetapi supaya kita bisa tidur lebih nyenyak, tidak panik ketika ada kebutuhan mendadak, dan menjalani hidup dengan pikiran yang lebih tenang. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi cara kita mengolah uang bisa mengurangi banyak hal yang membuat kita gelisah. Dan terkadang itu sudah menjadi awal dari hidup yang lebih tenang.